Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bardianingsih. Saya dari SMA Negeri 1 Keragilan, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Izinkan di sini saya akan memaparkan tentang tugas pendidikan guru penggerak mengenai koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya didampingi oleh Bapak Fasilitator hebat, yaitu Bapak Arif Wahyudi MPD, dan pengajar praktik yang cantik, yaitu Ibu Teti Sri Cahyati MPD. Tentunya kita sudah mengetahui 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Apa sih hubungannya semboyan Ki Hajar Dewantara dengan pengambilan keputusan? Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo artinya adalah di depan dapat memberikan teladan yang baik. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, hendaknya kita memikirkannya dengan matang-matang sehingga keputusan tersebut dapat memberikan teladan atau contoh untuk murid-murid kita, teman-teman kita, dan seluruh warga yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarso, yang artinya di tengah dapat memberikan karsa dan semangat. Setiap keputusan kita ambil tentunya akan memberikan semangat untuk murid-murid kita, memberikan semangat untuk teman-teman dan seluruh warga yang ada di sekolah kita. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani, artinya di belakang dapat memberikan dorongan. Jadi, setiap keputusan yang kita ambil seharusnya memberikan dorongan atau memberikan motivasi kepada murid-murid kita, teman-teman seperjuangan kita, dan tentunya untuk seluruh warga yang ada di sekolah. Dalam mengambil keputusan, itu ada 3 prinsip yang digunakan. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nilai-nilai yang diterapkan dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai akhir, yaitu adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai penghargaan akan hidup, dan masa depan. Sedangkan nilai yang digunakan dalam berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking adalah nilai-nilai kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan, dan berpegang pada prinsip yang mendalam. Dan nilai yang digunakan dalam pengambilan keputusan prinsip berpikir berbasis rasa peduli adalah nilai kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati. Coaching. Coaching merupakan seni untuk memaksimalkan potensi pada seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Coaching ini sangat berhubungan dengan pengambilan keputusan. Karena setelah kita gali potensi yang ada pada murid kita atau teman kita, mereka akan mengambil keputusan dengan tepat. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Nilai-nilai guru penggerak ini sangat berhubungan dalam pengambilan keputusan, karena dengan adanya nilai-nilai guru penggerak ini, keputusan yang kita ambil tentunya akan berpihak kepada murid. Kemudian, keputusan yang diambil juga akan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan keputusan yang diambil akan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan ada 4 paradigma dilema, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan,
jangka pendek versus jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan juga berdasarkan 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengujian keputusan, ada 9 langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Selain itu, kita juga perlu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan peristiwa tersebut dan melakukan pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan salah, dan melakukan prinsip resolusi, kemudian melakukan investigasi opsi trilema, yang pada akhirnya membuat keputusan, dan kita refleksikan atau kita lihat kembali keputusan yang telah kita ambil. Dalam mengambil keputusan, tidak jarang kita menemukan hambatan-hambatan atau kesulitan. Hal ini disebabkan adanya perubahan paradigma atau budaya yang ada di sekolah. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem ada yang memaksakan guru untuk memilih pilihan yang salah atau yang tidak tepat. Kemudian dari hasil keputusan bersama, ada tidak semua guru berkomitmen untuk menjalankannya. Dan ada juga keputusan diambil hanya melibatkan beberapa pihak saja, sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan itu akan berpengaruh terhadap murid. Keputusan yang berpihak murid ini akan memenuhi belajar murid, sehingga terciptalah merdeka belajar. Dan pada akhirnya murid berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Sebagai pimpinan pembelajaran, dalam pengambilan keputusan ini sangat berpengaruh terhadap masa depan murid-murid. Jadi hendaklah kita dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan 3 hal berikut, yaitu keberpihakan terhadap murid, kemudian sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga murid di masa depan akan bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya. Beda dengan keputusan yang apabila diambil tidak berdasarkan tiga hal tersebut, maka murid tersebut akan menjadi sampah masyarakat di kemudian hari. Sebagai pimpinan pembelajaran dalam mengambil keputusan, hendaklah kita melalui tahapan berikut. Yang pertama, dalam pembelajaran hendaklah kita melakukan pemetaan, baik dari kesiapan belajar murid, minat belajar muridnya, dan profil belajar murid tersebut. Dari pemetaan ini, kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses maupun berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensi juga dapat dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan dapat dilakukan oleh seluruh warga yang ada di kelas. Dengan menerapkan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan tentunya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pemimpin pembelajaran atau guru bukan sekedar mengajarkan pengetahuan semata, tapi pemimpin pembelajaran atau guru dapat membuat pengetahuan itu penting bagi mereka, bagi murid, sehingga mereka atau murid dapat menerapkan dan memanfaatkannya dalam kehidupannya, yang pada akhirnya akan membuat mereka hidup selamat dan bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.